هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Banyak data sejarah mengabarkan kepada kita ya, bahwa 7 bulan sebelum Nabi lahir ayahnya wafat. Siapa itu? Sayyid Abdullah. 6 tahun usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kanak-kanak. Ibunya wafat. Siapa itu? Siti Aminah. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. 2 tahun berikutnya, usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu. Dalam pandangan umum, Nabi itu menderita, begitu ya, dalam pandangan umum. Nah, lahir tanpa ayah, usia 6 tahun sudah meninggal dunia ibunya. Tapi melalui proses ini, Allah mendidik ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki mental yang kuat, kemandirian yang hebat. Nah, di usia kanak-kanak, beliau sudah mandiri, mengembala kambingnya orang, mendapat upah. Setelah itu kemudian apa? Ikut berbisnis bersama paman beliau, Abu Thalib. Bahkan pernah bermitra dengan seorang wanita terkaya di Mekah saat itu, yang kemudian menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di usia 25 tahun Nabi menikah dengan Siti Khadijah, dan kondisi ekonomi Nabi itu sudah dalam keadaan sangat-sangat baik. Ya. Bahasa yang populer di tengah-tengah kita, Nabi sudah menjadi orang kaya, menjadi miliarder. Mengapa kita katakan Nabi di usia 25 tahun ketika menikahi Siti Khadijah sudah menjadi seorang yang kaya raya, miliarder? Terlihat dari mahar yang Nabi berikan kepada Siti Khadijah. Berapa jemaah sekalian? 100 ekor unta merah dengan mata yang hitam. Unta terbaik. Humur na'am. Bahasa Arabnya. Tidak hanya itu, di dalam Mustadrak Al-Wasail yang ditulis oleh Husain An-Nuri, selain 100 onta merah bermata hitam, mahar yang Nabi berikan kepada Siti Khadijah itu juga berupa 4.000 dinar emas. Yang 1 dinar kalau kita mengkonversi dengan emas antam misalnya begitu, itu saya cari tadi, itu 2.160.000 per 1 dinarnya. Dikali 4.000 dinar, berapa ketemunya jemaah sekalian? 8.640 juta. Ditambah lagi dengan 10 perhiasan dan 28 budak. Berapa total semua? Gak ketemu, gak bisa ngitungnya kita. Karena begitu banyak. Susah ngitungnya jemaah sekalian. Ya. Itu di dalam Mustadrak Al-Wasail karya Husain An-Nuri. Meskipun di dalam catatan sejarah yang lain, seperti Sirah Ibnu Hisham, itu 20 ekor unta. Yang kalau misalnya 1 unta harganya 50 juta, itu masih ketemunya 1 miliar jemaah. Artinya apa? Kita berani mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah itu lebih kaya dari bapak-bapak semua. Ibu-ibu ada yang pernah mendapatkan mahar 1 miliar aja begitu, Bu? Oh, serentak gak ada Pak Ustadz itu.
Ya. Kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah yang juga seorang yang kaya raya. Jadi dua kekayaan berkumpul. Siti Khadijah. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, tahu nggak artinya Siti itu apa? Siti itu bahasa apa? Siti itu bahasa Arab jamaah sekalian. Akronim singkatan dari Sayyidati. Jadi Sayyidati disingkat jadi Siti. Dan itu formal singkatan itu. Jadi Sayyidati untuk perempuan, tuan perempuan, tuan putri begitu. Kalau laki-laki namanya Sayyidi, disingkat jadi Sidi. Pernah dengar Sidi? Populer kok dulu itu. Sidi Muhammad, nah, Sayyidi Muhammad, Amin Kutbin dan seterusnya. Jadi Siti itu bahasa Arab dari kata Sayyidati disingkat jadi Siti. Sayyidi disingkat jadi Sidi, Sidi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap umatnya. Untuk menyampaikan risalah Islam. Menyelamatkan umatnya tadi ya. Nabi menggunakan semua yang beliau miliki. Tidak hanya jiwa, raga, pemikiran, bahkan harta bendanya habis untuk berdakwah. Bukan hanya harta Nabi, harta istri beliau Khadijah Al-Kubra juga digunakan untuk mendakwahkan Islam. Di zaman kita sekarang ini enak Ustaz ya. Dakwah nggak pakai karena sudah banyak yang membiayai begitu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi, kembali ke pernikahan Nabi. Ini ada satu materi yang belum saya sampaikan. Saya membaca beberapa artikel ya, bahwa usia Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi itu, ini diantara para sejarawan itu berbeda pendapat. Yang populer kan usia berapa? 40 tahun. Itu terdapat di dalam Tabaqat Ibnu Sa'din dari Al-Waqidi. Nah, adapun di dalam Mustadrak Al-Hakim dari Ibnu Ishaq, usia Khadijah itu 28 tahun. Bahkan yang mengatakan sama dengan usia Nabi 25 tahun. Dan ini sangat rasional jemaah sekalian, sangat masuk akal. Kenapa? Karena sebagian besar, ya, hampir semua putra-putri Nabi lahir dari Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Khadijah masih sangat produktif. Kalau usia 40 tahun kayaknya secara ilmu medis itu sudah nggak produktif gitu ya. Kemudian di dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, usia Khadijah saat itu 35 tahun. Inilah perbedaan data sejarah terkait dengan usia Khadijah saat dinikahi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah sekalian. Nah, kembali ke dakwahnya Nabi. Ketika Nabi berdakwah menyampaikan risalah Islam kepada umatnya, beliau mengorbankan segalanya. Sampai-sampai ketika beliau meninggal, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warrathul ilmah. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yang diwariskan adalah ilmu agama. Dan barang siapa yang mengambil warisan ini, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan warisan yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat melimpah jemaah.
هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.